Good morning Indonesian Service, selamat bulan Maret dan juga selamat beribadah di online kami di sini. Saudara, terima kasih dan thank you untuk dukungan saudara semua untuk bisa mengikuti ibadah kami dimanapun saudara berada selama ini. Nah, Indonesian Service, bulan depan kita semua akan merayakan Paskah. Dan untuk mempersiapkan Paskah, saudara, umat Kristiani di seluruh dunia itu selalu mengawalinya dengan menjalani Lent, yaitu masa pra-Paskah. Saudara, di mana selama 40 hari sebelum hari Paskah, umat Kristiani semuanya berdoa, berpuasa, dan juga saudara merenungkan kehidupan rohaninya untuk agar dapat melepaskan diri dari segala kedagingan dan juga dosa. Dan saudara, tujuannya adalah supaya mereka bisa memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara, semuanya ini, mereka ini terinspirasi oleh teladan Yesus, yaitu pada waktu di mana awal pelayanannya, Indonesian Service, kita saat ini sedang berada di awal tahun 21. Dan Yesus pada di awal pelayanannya, dia terlebih dahulu melewati dan mengatasi pencobaan iblis di padang gurun selama 40 hari lamanya. Dan oleh karena itu, saudara, karena dia berhasil mengatasi pencobaan-pencobaan tersebut, dia, saudara, mampu berjaya dan akhirnya menaklukkan maut lewat kebangkitannya di hari Paskah. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Indonesian Service, pagi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, ya. A good beginning makes a good ending. A good beginning makes a good ending. Memang kita semua tahu, it's not how you begin, but it is how you end that matters. Tetapi a good beginning adalah persiapan yang baik supaya kita semuanya juga bisa mengakhiri dengan baik. Nah, saudara, ini sangat penting sekali. Pada awalnya di pelayanan Yesus, saudara, dia berhasil mengatasi pencobaan-pencobaan di padang gurun. Jadi dia mengawali pelayanannya dengan baik. Dan oleh sebab itu, dia mampu mengakhiri pelayanannya dengan luar biasa, dahsyat, dan memberi kemuliaan terbaik bagi Tuhan, dan juga mampu menjadi juru selamat kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara, ini sangat penting. Nah, saudara, kita semua selama ini telah mempelajari visi 2021 yang Pastor Kong telah bagikan kepada kita di awal tahun. Yaitu apa, saudara? Tahun ini kita ingin want to be intentional in cultivating Christ-likeness. We also want to be intentional in cultivating unconditional love. And we want to be intentional in marketplace discipleship. Dan saudara, selama bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari dan bulan Februari, saudara, saya telah membagikan kepada saudara, saya memfokuskan kepada cultivating Christ-likeness. Dan saya bagikan, Christ-likeness adalah is to be able to think like Jesus, love like Jesus, and to cultivate the fruit of the Spirit. Nah, kita semua sudah bahas ya 2 bulan kemarin ini. Yaitu apa, saudara? Bagaimana caranya kita berpikir seperti Kristus dan sekaligus juga Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus. Nah, untuk hari ini, right? Untuk bulan Maret ini sebelum Paskah, saya ingin terfokus kepada how to cultivate the fruit of the Holy Spirit. Bagaimana kita bisa mengelola, membangun buah roh di kehidupan kita. Haleluya. Karena Christ-likeness is to think like Jesus, is to love like Jesus, and to cultivate the fruit of the Holy Spirit. Nah, saudara, mari kita semua mulai. Saudara, cultivating buah roh. Ingat, buah roh yang tercantum di Galatia 5 pasal 22 ayat 23 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, jikalau kita fokuskan dan kita lihat, perhatiin saudara, buah roh ini, semuanya ini adalah karakter profilnya Yesus. Bukan hanya profil tingkah lakunya Yesus. Sekali lagi, buah roh adalah karakter profilnya Yesus, bukan hanya profil tingkah lakunya Yesus. Jadi, it is not the behavioral pattern or behavioral profile of Jesus, but it is the character profile of Jesus. Perbedaannya sangat penting. Yaitu saudara, tingkah laku atau behavior adalah pada saat ada orang lain atau tergantung situasinya, right? Orang ini mampu menyelaraskan kelakuannya sesuai dengan situasi. Jadi saudara, di depan orang lain, dia tahu bagaimana untuk mengeluarkan kata-kata yang tepat dan benar. Jadi saudara, tingkah lakunya, perkataannya, itu baik dan benar. Tetapi pada saat dia terlihat. Jadi saudara, di muka umum, itu saudara kelihatannya benar dan dia tahu bagaimana berperilaku dengan baik dan benar. Nah, juga pada saat tidak ada tekanan atau pada waktu orang ini tidak disorot, ya. Mereka saudara tahu bagaimananya bertingkah laku dengan baik dan benar. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Tetapi pada waktu ada kesempatan untuk sembunyi, pada waktu tidak terlihat, atau pada waktu ada tekanan dan pada waktu disorot secara keras, saudara, belum tentu orang ini akan berkelakuan dengan sama. Ini perbedaannya, saudara, antara tingkah laku dan karakter. Karakter adalah pada waktu kita tidak terlihat. Pada waktu, saudara, kita ini tersembunyi dari muka umum. Pada waktu juga, pada saat kita menghadapi krisis dan sangat tertekan. Dan pada waktu kita disorot dengan tajam. Saudara, karakter itu akan membuat orang ini konsisten. Dalam perkataannya, dalam kelakuannya, dan saudara, dia bisa dihandalkan. Oleh sebab itu saudara, kenapa Yesus, sebelum dia mengawali saudara, pelayanannya, dia harus melewati pencobaan di padang gurun. Karena saudara, di padang gurunlah, saudara, karakter Yesus dinyatakan. Nah, ini sangat penting. Dan ini yang saya ingin bagikan hari ini kepada saudara Indonesian Service. Saudara, Yesus begitu dibaptis untuk mengawali pelayanannya. Roh Kudus langsung membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Mari kita mulai dengan membaca Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Ayat ini berkata saudara, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa juga oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, Roh Kudus yang mengurapi Yesus sama juga Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah saudara, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah supaya kekuatan karakternya itu saudara dinyatakan dan dibentuk. Nah saudara, karakter ini perlu dikuatkan, perlu dinyatakan dan dibentuk. Supaya saudara, Yesus sebagai juru selamat itu mampu melewati masa-masa sulit di depan pelayanannya. Ingat, dia adalah 100% Tuhan, tetapi dia juga adalah 100% manusia. Dan saudara, ini sangat penting. Karena jikalau dia berhasil mengatasi pencobaan-pencobaannya sebagai manusia dan juga akhirnya menjadi juru selamat kita, ya. Ini artinya saudara, dia layak untuk menjadi juru selamat kita. Karena sebagai manusia, dia bisa mengetahui, dia bisa mengenal, dia bisa merasakan segala pencobaan-pencobaan atau penderitaan yang kita semua alami. Oleh sebab itu, karena dia berhasil mengatasinya semuanya, dia akhirnya layak untuk menjadi juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, itu sebabnya,
supaya saudara Yesus bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, yaitu saudara kayu salib, mati di atas kayu salib dan bangkit dari maut, ya, supaya dia sekali lagi, ya, saya tekankan sekali lagi, supaya dia bisa layak menjadi juru selamat kita. Oh saudara, it's a very tough mission. But the harder the mission, the more it requires tough character. Karena saudara, yang berkuasa menyelamatkan kita adalah karakternya Tuhan, bukan karena baiknya tingkah lakunya Tuhan. Sekali lagi saudara, what saves us is God's character, not God's behavior. Not God's good behavior. Saudara, yang menyelamatkan kita adalah karakternya Tuhan. Bukan karena baiknya tingkah laku Tuhan. Itu sebabnya saudara, sangat penting. Sama seperti Kristus, kita juga harus membangun karakter kita. Supaya saudara, kita layak, haleluya. Kita layak. Sebelum kita saudara diberkati, kita harus terlebih dahulu menjadi layak untuk diberkati. Supaya saudara, berkat ini bisa tertampung, ya, dan tidak akan dihambur-hamburkan. Oh haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, so how do we build character? How do we cultivate character? Yang pertama, utamakan karakter Yesus bukan hanya mencontoh tingkah laku Yesus. Utamakan karakter Yesus bukan hanya mencontoh tingkah laku karakter Yesus. Tingkah laku Yesus. Saudara, kita lihat di padang gurun saudara. Yesus itu dicobai sebanyak 3 kali. Nah, jangan saudara pada saat kita membaca pencobaan Yesus di padang gurun ini, ya, kita tuh hanya belajar apa yang dia lakukan saat dia dicobai. Seperti saudara, dia berdoa, dia puasa, dan lain-lainnya. Nah saudara, memang penting kita belajar dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita dicobai. Atau pada saat kita sedang menghadapi persoalan. Tetapi saudara, lebih daripada itu, kita juga harus belajar makna di balik apa yang Yesus alami. Apa yang dialaminya saudara. Nah penting. Kita lihat pencobaan pertama di Lukas pasal 4 ayat 3. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara, ini adalah pencobaan ya yang pertama di mana Yesus ya setelah diurapi ya untuk pertama kalinya didorong untuk melakukan mujizat seenaknya tanpa izin Tuhan. Jadi saudara, iblis sedang mendorong Yesus untuk melakukan, untuk menyatakan jati dirinya dengan melakukan mujizat tanpa izin Tuhan. Tanpa berpikir, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Yesus, jikalau kamu lapar, turutilah kedaginganmu. Turutilah kemauanmu. Toh, kamu kan bilang sendiri, kamu adalah anak Allah. Itu sebabnya dia terlebih dahulu mencoba meragukan Yesus kepada jati dirinya. Jikalau engkau adalah anak Allah, right? Ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi saudara, pencobaan pertama ini adalah di mana Yesus saudara didorong oleh iblis untuk melakukan mujizat seenaknya. Nggak perlu saudara minta izin dari Tuhan. Nggak tahu minta apakah Tuhan berkenan atau tidak. Jikalau daging kamu bilang mau, lakukanlah. Jikalau daging kamu bilang saya lapar, lakukanlah mujizat. Ayo, right? Feed your flesh. Nah saudara, ini ada maknanya. Karena kenapa? Kita lihat pencobaan kedua dan ketiga juga sama. Ya, masih tahu? Saudara tahu dong pencobaan kedua dan tiganya apa? Yaitu apa saudara? Yesus saudara disuruh untuk menjatuhkan diri dari bukit. Dan iblis berkata, jikalau kamu adalah anak Allah, maka Tuhan akan menyuruh right, malaikat untuk datang to rescue you dan menopang kamu. Dan siapa tahu saudara, ini adalah dosa. Jangan sampai, don't ever tempt the Lord your God. Dan sekali lagi saudara, iblis berkata kepada Yesus, right? Ngapain kamu susah-susah
untuk memenangkan dunia. Mari saya berikan kamu jalan pintas. Yaitu apa? Sembahlah saya, tunduk kepada saya, maka saya akan memberikan kepada kamu setengah daripada kerajaan yang ada di bawah kuasa saya. Saudara, intinya dari pencobaan 2 dan 3 ini adalah iblis mencoba untuk menawarkan kepada Yesus sebuah kesempatan di mana dia bisa tetap menyelesaikan misinya, right? Menjadi raja, tetapi tanpa harus pergi ke kayu salib. Tanpa harus pergi ke kayu salib. Dan ini adalah pelajaran buat kita juga. Kita pikir kita juga bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan. Hanya tergantung dengan kepintaran kita, dengan kebolehan kita, dengan moralitas baik kita. Saudara, tetapi saudara, bagi Yesus, right? Bagi Tuhan, jikalau kita saudara hanya terfokus kepada yang ada di luar saja, eksternal, tingkah laku kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kehebatan kita, daripada perubahan karakter kita, daripada yang ada di dalam ini saudara, jikalau kita hanya terfokus di luar dan tidak terfokus di dalam yaitu karakter kita, oh saudara, ini sangat bahaya. Sangat bahaya sekali saudara. Ingat, talent can bring you to the top, but only character can cause you to stay at the top. Itu sebabnya ya, yang membuat Yesus tetap saudara ada di atas kayu salib dan tidak turun untuk mengambil jalan pintas menyelamatkan dunia hanya dengan kuasa dan mujizat adalah karakter Yesus. Dia adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita, dan kasih Yesus itulah saudara yang membuat Yesus saudara mati di atas kayu salib dan mau tetap berada di atas kayu salib sampai tuntas, sampai Tuhan membangkitkannya dia sekali lagi dan akhirnya mengalahkan maut dan akhirnya layak menjadi juru selamat kita semuanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara, ini sangat penting. Yang membuat Yesus saudara tetap berada di atas kayu salib adalah karakternya. Dan saudara, ini yang iblis ingin lakukan. Yaitu saudara, dia ingin saudara, Yesus gagal sebagai juru selamat kita. Bukan gagal sebagai contoh yang baik buat kita. Iblis ingin Yesus gagal sebagai juru selamat kita. Bukan gagal sebagai contoh yang baik buat kita. Saudara, Yesus mengatasi pencobaan iblis. Dan tujuannya adalah supaya dia tetap layak untuk menjadi juru selamat kita. Bukan hanya sekedar memberikan kita contoh yang baik untuk bagaimana keluar dari pencobaan di padang gurun. Berdoa, berpuasa, penyembahan. Saudara, semuanya ini benar, semuanya ini penting. Siapa yang berkata amin? Tetapi maknanya di balik semuanya ini adalah apa? Karakter Yesus ini yang sedang dicobai oleh iblis. Ini yang iblis targetkan supaya ya saudara dia bisa jatuh dan dia akan gagal menjadi juru selamat kita. Bukan hanya sekedar saudara menjadi contoh yang baik buat kita. Saudara, itu sebabnya see Jesus as your substitute, not just your example. You cannot just imitate him, you have to make him Lord and Savior over your life. Maka oleh dari sebab itu karakter kitalah yang akan dibentuk. Karakter kitalah yang akan diubah untuk menjadi seperti Kristus. Jangan hanya mengubah tingkah laku dan tidak mengubah karakter. It's not sustainable. Tetapi jikalau kamu mengubah karakter, right? Serupa seperti Kristus, saudara, tingkah laku kita otomatis pasti akan berubah. Indonesian Service, let him change you from the inside out. Karaktermu selaras dengan dia, dibentuk untuk menjadi seperti dia. Dan karena hanya karaktermu lah yang akan membuat kita tetap utuh dan mampu kuat bertahan jikalau orang lain menfitnahmu atau saudara sedang diserang badai kehidupan saudara. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Jadi saudara, yang pertama, utamakan karakter daripada sekedar mengikuti tingkah laku yang baik.
Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita membentuk karakter? Oke. Yang kedua, karakter hanya bisa dibentuk lewat kerendahan hati. Kita lihat Yohanes 1, 29, 30. Sekali lagi saudara. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kulaku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku." Saudara, saudara harus ketahui, peristiwa ini terjadi setelah Yesus selesai dicobai di padang gurun dan dia baru saja menang mengatasi iblis. Sekali lagi saudara, look at the timeline. Ini adalah saat di mana Yesus setelah selesai dicobai di padang gurun. Dan setelah dia menang mengatasi iblis, dia kembali lagi untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Nah saudara, pikirkan ini dengan baik-baik. Seharusnya dia ini nggak perlu lagi kembali ke Yohanes. Dia sudah bisa jalan sendiri. Boleh dibilang ini adalah saatnya, momen dia. Dan ini saudara adalah saatnya dia sudah tidak perlu Yohanes Pembaptis lagi. Dia bisa jalan sendiri. Ini adalah saatnya dia membangun branding sendiri untuk memulai pelayanannya. Oke, branding sendiri. Jesus Inc. Oh haleluya. Apalagi saudara, di padang gurun. Wah saudara, dia dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan mengirim malaikat untuk melayaninya. Setelah dia dicobai oleh iblis. Begitu banyak kejadian-kejadian rohani yang Yesus alami di padang gurun yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia barangkali saudara pengalaman-pengalaman rohani itu melebihi pengalaman-pengalaman rohani Yohanes Pembaptis. Tetapi saudara, walaupun dia telah menang mengatasi iblis, walaupun dia begitu dahsyat dan luar biasa hebatnya, setelah padang gurun, dia tetap kembali mencari Yohanes Pembaptis, baru dia memulai pelayanannya. Dia terlebih dahulu kembali mencari Yohanes Pembaptis, baru setelah itu memulai pelayanannya. Why? Saudara, ingat, Yohaneslah yang membaptis dia dan memperkenalkan dia sebagai Mesias untuk pertama kalinya. Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Yesus. Tetapi saudara, momen ini adalah saatnya Yesus mengambil posisi di depan. Tetapi walaupun ini adalah momennya Yesus, Yesus kembali untuk melengkapi this cycle of introduction by honoring John and John giving him the blessing. Saudara, dia tidak langsung melupakan Yohanes. Dia tidak langsung meninggalkan pendahulunya. Sebelum dia memulai karirnya, sebelum dia memulai pelayanannya, dia kembali. Dan saudara, dengan santun dan dengan baik, dia saudara menghormati Yohanes Pembaptis. Kita lihat di sini saudara, Yohanes 1, 32 ayat 34. Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Saudara, baru setelah itu Yesus memulai pelayanannya. Dan saudara, aktivitas pertama adalah mulai merekrut murid-murid barunya. Di sini kita bisa belajar tentang karakternya Yesus. Begitu rendah hati dan menghormati pendahulunya. Cara Yesus memulai pelayanannya sangat gentleman, sangat santun. Ini adalah ciri khas kerendahan hati. Saudara, jikalau kita saudara ingin memiliki karakter yang baik, ini harus diawali dengan kerendahan hati. Kerendahan hati akan membuka jalan supaya Tuhan bisa membentuk karakter kita. Tetapi jikalau saudara kita angkuh dan kita melihat kita tidak perlu dibentuk oleh Tuhan, maka karakter kita
tidak akan bisa dibentuk seperti Kristus. Dan saudara, kita bisa melihat di sini Yesus. Saudara, pelajaran yang pertama yang kita bisa belajar dari sini, kerendahan hati Yesus adalah apa? Sesukses-suksesnya kita, Yesus tetap rendah hati dan tidak lupa daratan untuk terus terkoneksi dengan pendahulunya. Sesukses-suksesnya Yesus, dia tidak lupa daratan. Dia tetap saudara terkoneksi dengan pendahulunya, dengan Yohanes Pembaptis. Dan saudara, saya ingin bagikan kepada saudara, Yohanes Pembaptis itu saudara melambangkan gerejanya Tuhan. Jadi Yesus saking suksesnya, tetapi dia tetap saudara terhubung, terkoneksi dengan umatnya, dengan umat Allah dan juga di dalam gerejanya. Nah saudara, sangat penting. Kenapa saudara? Karena karakter itu bukan hanya diperlukan pada waktu kita sedang mengalami krisis. Justru saat paling diperlukan karakter kita adalah pada waktu kita sedang sukses dan sedang merasa saudara tinggi di atas gunung. Lagi merasa jaya-jayanya. Disitulah pada saat kita sedang sukses dan merasa berjaya, disitulah kita paling rentan untuk jatuh atau mengambil langkah yang salah. Banyak contoh yang kita bisa baca di Alkitab yang mengalami hal demikian. Contohnya adalah Daud. Di puncak keberhasilannya, ya, pada saat kerajaannya mengalami kejayaan yang sangat besar, sukses yang sangat besar saudara, Alkitab berkata dia berzina dengan Bathsheba dan membunuh suaminya untuk menutupi jejak dosanya. Saudara, sangat penting yang Yesus ingin bagikan kepada kita dengan kelakuannya saudara terhadap Yohanes Pembaptis. Yaitu apa saudara? Jikalau kesuksesan tidak bisa disimpan di hati, yaitu karakter kita, maka kesuksesan akan masuk ke kepala. Kita akan menjadi angkuh. Jikalau kesuksesan tidak bisa disimpan di hati, di karakter kita, maka kesuksesan akan masuk ke kepala, kita akan menjadi angkuh. Dan salah satu cara yang efektif untuk tetap rendah hati dan supaya karakter kita tetap bisa dibentuk oleh Tuhan adalah terkoneksinya kita di dalam komunitas gereja dan juga dengan gembala saudara. Yohanes Pembaptis sekali lagi saya ingin tekankan, ini melambangkan kegiatan beribadah bersama umatnya di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Di dalam Yohanes Pembaptis ada baptisan, ada firman Tuhan, ada pentobatan, ada juga pemuritan. Ini melambangkan kegiatan beribadah bersama dengan umatnya di dalam Tuhan. Saudara, Yesus sesukses-suksesnya dia tidak lupa daratan. Dia kembali lagi kepada komunitas gereja. Dia kembali lagi terkoneksi kepada pendahulunya. Dan saudara, ingat, jangan lupa ini pun yang kita harus lakukan. Untuk senantiasa saudara, tidak lupa daratan, untuk saudara kembali lagi kepada komunitas gereja kita, untuk melakukan sabat. Haleluya. Walaupun saudara sudah sukses dan sudah jauh lebih sibuk dengan hal-hal yang penting di kehidupan saudara, jangan lupa untuk senantiasa melakukan beribadah di hari Sabat saudara. Untuk kembali lagi ke rumah Tuhan, untuk beribadah, untuk sering berkumpul dengan saudara seiman saudara. Karena kebiasaan yang barangkali sepele ini di mata saudara tidak ada artinya. Dan seakan-akan membuang-buang waktu saja. Saudara merasa tidak ada gunanya. Sehingga saudara melihat semuanya ini dianggap sepele. Tetapi di mata Tuhan, ini adalah rutinitas yang penting. Yang mampu membentuk saudara, karakter saudara, sehingga saudara mampu menampung kesuksesan yang ia akan berikan kepada saudara. Haleluya. Siapa yang berkata amin? Ingat saudara, before you are promoted, to take on bigger things, you must be faithful in the little things. Destiny and breakthrough are often wrapped behind a routine, not just in an opportunity.
Dan di saat pada waktu kita sukses atau menjadi kaya, sekaya-kayanya kita harus tetap menjalankan rutinitas kesehatan dan kebersihan. Setuju gak saudara? Setiap hari saudara harus gosok gigi, mandi, bener gak? Harus tetap berolahraga, right? Harus tetap tidur teratur, makan yang bergizi. Semuanya ini penting, walaupun sangat kecil, sangat sepele. Tetapi saudara, rutinitas ini memastikan kita memiliki tubuh yang sehat supaya kita bisa menikmati kehidupan dan juga kekayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jikalau kita abaikan hal-hal biasa ini, saudara, kita tidak akan dapat bertahan lama. Kita akan jatuh sakit dan akhirnya merana di dalam kesakitan. Sama halnya saudara, what is true in the natural is also true in the spiritual. Sama halnya dengan kerohanian kita, karakter kita. Kita harus terus jaga kebiasaan kerohanian kita supaya roh kita, jasmani kita tetap sehat dan tidak terbawa oleh keangkuhan atau kedagingan yang mampu mencelakakan kita pada saat kita sedang sukses. Siapa yang berkata amin? Saudara, itu sebabnya sekali lagi saudara, right? Sesukses-suksesnya saudara, sesibuk-sibuknya saudara, right? Saudara harus tetap tertanam terhubung di dalam rutinitas gereja. Di dalam rutinitas kerohanian. Di dalam rutinitas Tuhan. Walaupun sepele, walaupun sangat kecil, tetapi saudara maknanya sangat dalam sekali. Right? Gunanya sangat luar biasa sekali. Kenapa saudara? Karena kesuksesan itu akan membawa keangkuhan. Right? Dan jikalau saudara tidak memiliki karakter yang baik, right? Saudara tidak akan bisa menampung sukses berkat yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Dan saudara, jikalau saudara hari ini merasa masih belum sukses. Oh Pastor Aris, saya masih belum sukses ini. Jangan takut. Jangan kejar kesuksesan. Kejarlah karakter. Karena jikalau saudara kejar karakter, saudara menjadi orang yang layak untuk sukses. Gak lama lagi Tuhan pasti akan memberkati saudara dan membuat saudara menjadi sukses. Karena kenapa? Saudara sudah layak untuk diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kejar kesuksesan, kejarlah karakter. Oke? Itu adalah poin yang kedua. Rendah hati. Right? Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan mengizinkan krisis untuk membentuk karakter kita. Bagaimana kita saudara membangun karakter? Ya, yang pertama, utamakan karakter. Jangan hanya terfokus kepada tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Yang kedua saudara, yaitu apa? Tetap rendah hati. Right? Tetap terhubung, tertanam di dalam rutinitas Tuhan, rutinitas kerohanian, rutinitas ibadah. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan krisis untuk membentuk karakter kita. Dengan ini saya akan selesai. Saudara, padang gurun itu selalu melambangkan periode krisis, kesusahan, atau perkara berat yang kita semua alami. Dan sering pada saat kita mengalaminya, seperti halnya di padang gurun, kita itu selalu merasa sendirian dan kering. Tidak ada air atau makanan yang bisa kita akses. Tuhan seakan tidak berbicara dengan kita, dan saudara, Tuhan seakan jauh dari kita. Tetapi saudara harus sadar, God is more interested in our character than in our comfort. Hallelujah. Talent can bring you to the top, but character is the one that causes you to stay at the top. And in this third point, God is more interested in your character than in your comfort. Nah saudara, di saat Tuhan tidak berbicara, keheningan Tuhan bukan berarti kita ini diabaikan. Keheningan atau masa-masa padang gurun adalah proses di mana saudara diajari oleh Tuhan bahwa dialah yang sedang bekerja di balik situasi saudara saat ini. Kita saudara sedang dilatih oleh Tuhan, right? Untuk apa? How to live by faith and not by sight. Lihat saudara, Keluaran pasal 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan
yang akan diberikannya hari ini kepadaku, yang akan diberikan kepadamu. Tuhan tidak akan memberikan kamu rencana keselamatan, tetapi Tuhan akan langsung memberikan keselamatan kepadamu. Tetapi tugas kita adalah menunggu, berdiam, dan melihat keselamatan Tuhan untuk datang di dalam kehidupan kita. Saudara, Musa melanjutkan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya akan diam saja. Wow. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita tidak bisa saudara memproses dan bisa saudara menerimanya. Karena kita nggak tahan di saat Tuhan berdiam diri dan seakan mencuekkan kita. Karena secara manusiawi, kita ini tidak mau merasa hilang kendali. Tetapi saudara, sekali lagi, ada perbedaan antara hilang kendali dan lepas kendali. Tuhan ingin kita melepaskan kendali kita dan membiarkan Dia untuk mengambil alih, menjadi nahkoda di dalam situasi saudara. Nah, pada saat inilah karakter kita yang sebenarnya itu pasti akan muncul. Karena kenapa? Kita tidak bisa menerima Tuhan diam. Kita juga nggak bisa tinggal diam saja. Kegelisahan, panik, marah, kekecewaan, dan segala luapan emosi pasti akan keluar. Karena saudara, kita mau mengaktifkan Tuhan. Kita mau mendorong Tuhan untuk cepat-cepat bekerja. Kita mau menjadi agen yang membawa solusi dari Tuhan. Tetapi saudara, yang Tuhan ingin latih di dalam diri kita adalah Dia adalah Tuhan, bukanlah sebuah alat. Dia adalah Tuhanmu, bukanlah alatmu. Tuhan tidak ingin diperlakukan sebagai alat. Dia ingin menggunakan kita sebagai alatnya. Memperlengkapi kita, memakai kita untuk kemuliaannya. Bukan sebaliknya, not the opposite way round. Saudara, Mazmur 46:11. Ayat ini sekali lagi saudara menyatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tetapi jikalau kita yang selalu saudara yang ngoceh terus. Kita komplain terus saudara. Kita tidak mau diam, kita tidak akan mengenal Tuhan. Saudara, to know God, it requires us to be comfortable with silence. Kita harus terbiasa dengan keheningan, belajar diam, dan menunggu Tuhan. Baru saudara, secara perlahan, iman kita akan dibentuk untuk lebih mengenal Dia. Dan hanya di padang gurun, di mana ada keheningan, sepi dan kosong, karakter kita, iman kita bisa dibentuk untuk mengenal Tuhan. Beda dengan dunia yang penuh dengan kesibukan, kesemrawutan, kemewahan, dan kenyamanan. Di padang gurun hanya ada dua sosok yang kita bisa temukan dan rasakan. Yaitu apa saudara? Siapa saudara? Saya dan Tuhan, saya dan Yesus. Saya dan Tuhan, saya dan Yesus. Daging dan roh. Tidak ada siapa-siapa lagi. Pada saat kita melewati pencobaan, daging dan roh kita, dua hal inilah yang akan saudara dibentuk oleh Tuhan. Disinilah kita terlatih untuk lebih mengenal Yesus. Saudara, di padang gurun, setiap krisis, kita selalu saudara mengalami dua hal ini. Kita semua sedang diuji dan sekaligus juga dicobai. Kita sedang diuji dan sekaligus juga sedang dicobai. Kita sedang diuji oleh Tuhan supaya lebih menjadi seperti Dia. Tetapi sekaligus kita juga sedang dicobai oleh iblis supaya kita gagal dan jatuh imannya. Dan saudara, proses inilah diuji dan dicobai. Daging dan roh diuji dan dicobai. Kita saudara terpaksa untuk dilatih, untuk mau nggak mau, roh kita, pikiran kita, right, untuk memilih roh daripada daging.
Saudara, only when we are in silence, only when we are in a desert, our power of choices are awakened. Our power of choices is awakened. Kita saudara dilatih. Kita sedang dilatih oleh Tuhan. Roh kita, daging kita untuk memilih kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Dan saudara, proses inilah pada saat kita menjalani krisis atau padang gurun yang akan membentuk karakter kita. Dan saudara, proses yang sama inilah antara diuji dan juga dicobai, saudara. Di padang gurun yang juga sekaligus meneguhkan karakter Yesus sebagai anak Allah. Layak untuk menjadi juru selamat kita semuanya. Siapa bisa berkata amin. Sekali lagi saudara, saya ingin mengakhiri dengan ayat ini yang telah saya bahas di awal khotbah saya tadi. Ibrani pasal 4, 15, 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hanya karena Yesus, saudara, berhasil, right? Karakternya untuk layak menjadi juru selamat kita. Maka saudara, dia mampu untuk memberikan kita kekuatan untuk sama juga mengatasi segala pencobaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mari kita semua beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dia adalah teladan. Dia sudah terlebih dahulu memberikan kita bukan sekedar contoh, tapi dia adalah Tuhan bagi kita. Yang kita bisa handalkan pada saat kita melewati krisis. Jangan hanya belajar untuk mencontohi Yesus. Belajar. Make him your substitute. Di dalam kehidupan kita. Saudara, in conclusion, jikalau kita hanya tahu satu cara saja untuk bagaimana melewati krisis, yaitu saudara, hanya dengan mujizat instan untuk bisa melenyapkan masalah kita. You know what are we doing? We are cheapening the gospel. Tuhan membayar mahal untuk keselamatan kita. Kita saudara, melalui begitu banyak ujian dan pencobaan, mengatasi segala rintangan, proses yang panjang dan susah. Semuanya ini saudara, bukan supaya kita semua saudara bisa mendapatkan jalan pintas untuk persoalan kita. Tuhan membayar mahal untuk keselamatan kita. Dia saudara melewati padang gurun. Dia melewati begitu banyak kritik, pencobaan yang begitu panjang, yang begitu dalam, yang begitu hebat. Semuanya ini adalah memiliki satu tujuan. Yaitu apa saudara? Supaya dia layak menjadi juru selamat kita. Karena dialah yang akan menolong saudara. Ini adalah Injil, kabar baik. Kita diselamatkan bukan karena kebolehan kita sendiri, tetapi karena kemurahan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mengalami semuanya ini, melewati semuanya ini. So that he can become the way, the truth, and the life. And no one goes to the Father except through him. He wants to show us the way of life. Saudara, ingat, Yesus bukanlah jalan pintas untuk keluar dari persoalan kita. Dia tidak pernah bilang, I am the shortcut to life. He always tells us, I am the way to life. The way berarti saudara ada proses yang panjang. Ada periode yang harus menunggu. Ada saat kita harus bisa menerima kedaulatan Tuhan. Ada saat saudara, di mana saudara, ini semuanya ini tidak sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita. Namun semuanya ini adalah untuk satu tujuan dan one purpose only. Yaitu saudara, supaya kita diubah karakternya supaya bisa seperti Yesus. Oleh sebab itu Indonesian Service, marilah kita semua embrace the process and be committed to character. Menerima prosesnya Tuhan dan berkomitmen kepada pembentukan karakter kita di tahun 2021 ini. Dan semua yang percaya mengatakan,
Amin. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kita bisa membentuk karakter, membangun karakter? Yang pertama saudara, utamakan karakter daripada tingkah laku. Yang kedua saudara, rendah hati untuk terus tertanam kepada rutinitas kerohanian, rutinitas ibadah, rutinitas saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara adalah apa? Kita harus embrace the process and be committed to character building pada saat kita menjalani krisis. Oleh sebab itu, mari kita hari ini saudara, committed untuk menjadi seperti Kristus di tahun 2021 ini. Semua yang percaya mengatakan amin. Mari kita semua duduk dalam doa. Haleluya, syukur baraba. Mari kita semua angkat tangan kita masing-masing. Dimanapun kita semua berada. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saudara, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita pentingnya karakter daripada sekedar talenta. Siapa di antara saudara hari ini yang mau bersama-sama dengan saya berkata, Pastor Aris, tahun ini saya akan berkomitmen untuk dibentuk karakternya. Jikalau itu adalah doa saudara, mari sama-sama kita berdoa. Saya ingin saudara ikuti doa saya. Dan marilah pada saat kita berdoa, kita saudara sungguh-sungguh dalam ucapan perkataan ini. Sudah siap semuanya? Mari kita semua berdoa. Sama-sama. Tuhan Yesus, saya berkomitmen untuk dibentuk karakter saya, pikiran saya, segalanya untuk seperti Kristus. Tuhan Yesus, ajari saya untuk bisa menerima, memeluk prosesnya Tuhan. Apapun krisis yang saya alami, saya percaya Engkau tetap baik. Dan lewat krisis ini, saya akan melihat kebaikan-Mu, mujizat-Mu di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus, berikanlah saya pencerahan hari ini lewat firman-Mu. Dan saya percaya, saya akan menjadi seperti Kristus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Haleluya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Indonesian Service. Saya percaya firman Tuhan hari ini telah membawa berkat kepada saudara untuk berkomitmen untuk menjadi serupa seperti Kristus. God bless you. Mari kita siapkan hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih.